Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok D, Caption Project. Pada kesempatan kali ini kita ingin mempresentasikan hasil dari aplikasi kita, yakni aplikasi digital surat manajemen sistem, disingkat DigiSurat, berbasis web untuk pengelolaan arsip dan administrasi surat di SDN Belumajaya 1. Untuk kelompok D ini terdiri dari 5 anggota, yakni Anija Abdi Justimurgi, selanjutnya saya sendiri, Edwin Julianto, lalu ada Muhammad Masikur, selanjutnya ada Osvaldo Sitompul, dan Sultan Ramadan. Untuk topik-topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada 5 bagian, yaitu identifikasi masalah, spesifikasi, desain, implementasi, dan pengujian. Untuk pembahasan model identifikasi masalah akan dipaparkan oleh Masikur. Kepada Masikur dipersilakan. Identifikasi masalah administrasi surat yang efektif sangat penting untuk kelancaran operasional sebuah sekolah. Namun di SDN Balumbang Jaya 1, pengelolaan surat masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti hilangnya dokumen dan lambatnya komunikasi resmi. Kondisi ini tentunya menghambat efisiensi kerja staf dan berdampak langsung pada pelayanan administrasi sekolah. Selanjutnya, secara lebih rinci terdapat 2 permasalahan utama yang kami identifikasi dalam pengelolaan surat di SDN Balumbung Jaya 1. Pertama, proses persuratan yang masih manual membuat staf sekolah harus menghabiskan waktu antara 6 hingga 8 jam setiap minggu hanya untuk mencari arsip surat. Padahal volume surat yang keluar masuk mencapai lebih dari 100 surat per bulan. Yang kedua, sering terjadi kehilangan dokumen penting serta keterlambatan komunikasi. Hal ini berdampak negatif terhadap kelancaran layanan sekolah dan menurunkan akuntabilitas administratif. Next. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan pengembangan aplikasi digital bernama DigiSurat. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan surat masuk keluar secara digital, menyimpan arsip secara otomatis, dan dilengkapi fitur pencarian dokumen yang canggih. Selain itu, DigiSurat memiliki antarmuka yang intuitif, menyediakan template surat dengan penomoran otomatis dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai spesifikasi. Untuk mendapatkan rancangan spesifikasi yang diperlukan, kita melakukan wawancara terhadap salah satu staf di SDN Belumajaya 1. Dari hasil wawancara tersebut, kita menyimpulkan spesifikasi yang dibutuhkan serta fitur yang diinginkan oleh aplikasi DigiSurat nanti. Yang selanjutnya akan dibahas secara lengkap oleh Anijar Abdi Justimurgi. Untuk Anijar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Spesifikasi dari aplikasi ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang harus ada pada aplikasi DigiSurat di SDN Balumbang Jaya 1, yaitu mencakup manajemen surat masuk, mencatat surat masuk secara digital dengan form input yang mudah digunakan untuk mengunggah dokumen dalam format PDF atau gambar. Lalu, manajemen surat keluar, yaitu menyediakan template surat yang dapat menyesuaikan sistem penomoran otomatis, fitur untuk melampirkan dokumen, pendukung, dan menyimpan surat keluar dan format PDF. Lalu untuk pengelolaan arsip digital, kita menyediakan sistem penyimpanan arsip secara terstruktur dan fitur pencarian cepat berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berikut hasil akhir dari aplikasi DigiSurat SDN Balumbang Jaya yang diharapkan sebagai berikut. Dokumen kebutuhan fungsional yang akan ditampilkan nanti adalah tambah surat masuk, yang kedua unggah lampiran surat masuk, yang ketiga cari surat masuk, 4 tambah surat masuk, 5 pilih template surat keluar, 6 penomoran otomatis surat keluar, lalu unggah
lampiran surat keluar, simpan draft surat keluar, yang terakhir login pengguna. Setelah itu, hasil akhir aplikasi DigiSurat SDN Balungbung nanti akan diharapkan yang pertama kita bisa menampilkan dokumen kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kompatibilitas aplikasi antarmuka, pengguna harus responsif dan menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar perangkat desktop, laptop, atau handphone. Yang kedua, performa sistem dalam mengolah arsip surat secara digital. Ya, selesai. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi serta desain aplikasinya. Untuk metodologi atau trade-off-nya ini, kita menggunakan Laravel. Alasannya karena Laravel mudah dikembangkan dan dokumentasinya kuat, walaupun tidak secepat Node.js untuk aplikasi real-time-nya. Selanjutnya untuk penyimpanan dokumen, kita menggunakan server lokal. Alasannya karena lebih hemat biaya dan mudah diakses. Walaupun kelemahannya, data lebih rentan terhadap kehilangan data jika tidak ada backup otomatis. Untuk front-end-nya, pada aplikasi ini kita menggunakan HTML standar. Alasannya karena HTML standar itu sudah cukup untuk kebutuhan staf PU. Walaupun tidak seinteraktif jika menggunakan React.js atau Vue. Untuk fitur otomasi penobaran otomatis template surat itu untuk mempermudah pengguna, tapi butuh waktu ekstra dalam pengkodean dan pengujian agar tidak terjadi duplikasi atau error logik. Yang selanjutnya, untuk aspek role user sederhana, hanya ada dua peran dalam aplikasi ini, yaitu admin dan staf PU. Untuk trade-off-nya mudah digunakan, tetapi terbatas untuk skenario manajemen akses lebih kompleks di masa depan. Mungkin ini bisa kita lebih kembangkan lagi ke depannya. Lalu selanjutnya ini ada wireframe, desain wireframe pada halaman login. Di sini terdapat input username, password, lalu ada tombol masuk, dan di bawahnya ada lupa kata sandi. Lalu untuk halaman dashboard di sini akan menampilkan menu surat aktif, surat keluar, arsip, pengaturan. Lalu pada dashboard di sini juga akan ada tampilan jumlah surat masuk terbaru, misalnya ada 2 atau berapa. Lalu ada total arsipnya. Ini merupakan akumulasi dari surat masuk terbaru dan surat keluar terbaru. Nah, ini merupakan halaman form input surat masuk. Nanti pada form ini user atau pengguna bisa menginput teks, nomor surat, tanggal diterima, pengirim, perihal, sifat surat, dan isi ringkasnya. Lalu ada tombol unggah lampiran. Untuk halaman form input surat juga sama. Selanjutnya ada halaman pengaturan akun. Nah, di sini kita bisa mengatur informasi akun seperti nama, lalu ada input kata sandi lama untuk mengganti kata sandi yang lama menjadi kata sandi baru. Lalu di bawahnya ada tombol simpan perubahan. Nah, ini merupakan diagram use case-nya. Jadi admin ATU itu bisa login, aksesnya bisa login, lihat dashboard, input surat masuk, upload lampiran, misalnya surat masuk atau surat keluar. Lalu ada ekspor surat ke PDF, nanti bisa diunduh. Selanjutnya bisa kelola template untuk admin. Selanjutnya untuk input surat masuk, upload lampiran, ekspor surat ke PDF, pencarian surat, dan pencarian surat ini nantinya akan menggenerate nomor surat. Ini merupakan diagram DFD level 1-nya. Harusnya level 0 ini ya. Jadi di surat ini bisa mengakses database yang kita gunakan itu database MySQL. Nantinya staf PU itu bisa mengakses database melalui
aplikasi Digi Surat ini. Selanjutnya, SAPEU juga bisa mengakses manajemen surat masuk dan keluar melalui aplikasi Digi Surat ini. Selanjutnya untuk diagram di level 1-nya, SAPTU bisa menjalankan aplikasi Digi Surat ini untuk keperluan login, input surat masuk, input surat keluar, lalu upload lampiran. Selanjutnya bisa ekspor hasil suratnya itu ke PDF yang nantinya keluarannya ini akan tersimpan di database MySQL. Ini merupakan detail atau diagram di level 2-nya. Ini merupakan detail dari diagram DFD 1 tadi. Selanjutnya untuk bagian implementasi akan dipaparkan oleh Osvaldo Sitompul. Kepada Osvaldo dipersilakan. Baik, untuk implementasi ini fitur-fitur utama yang telah berhasil dikembangkan oleh aplikasi Digi Surat antara lain yang pertama itu adalah form digital surat masuk dan keluar. Formulir digital berfungsi dengan baik untuk mencatat surat lengkap dengan valid. Yang kedua adalah upload dokumen lampiran, yaitu pengguna dapat mengunggah lampiran surat berupa PDF dan gambar yang langsung terintegrasi ke setiap entry surat. Yang ketiga itu ada ekspor ke PDF, yaitu surat keluar dapat diekspor ke PDF siap cetak dengan desain resmi sesuai template sekolah. Yang keempat ada tampilan antarmuka, juga sudah diuji pada berbagai resolusi perangkat memastikan desain responsif dan user friendly. Lalu kemudian di sini adalah ada kendala yang dihadapi pada saat tahap implementasi aplikasi Digi Surat. Yang pertama itu kendalanya adalah keterbatasan waktu implementasi. Untuk penjelasannya adalah proyek berbasis capstone dengan jadwal padat membuat proses pengujian dan debugging harus dilakukan dengan efisien. Yang kedua itu ada kendala minimnya literasi digital pengguna. Penjelasannya adalah SAPTU yang belum terbiasa menggunakan sistem digital perlu dibimbing lebih lanjut. Kendala yang ketiga adalah kompleksitas penomoran surat otomatis. Penjelasannya adalah perlu logika yang konsisten untuk menjaga format penomoran sesuai standar instansi. Yang keempat itu adalah manajemen file lampiran. Penjelasannya adalah format dan ukuran dokumen bervariasi menyebabkan sistem harus mendukung validasi file dan penyimpanan yang baik. Sekian untuk implementasi. Selanjutnya kita terakhir akan membahas mengenai tahapan pengujian yang akan dipaparkan oleh Sultan Ramadan. Kepada Sultan dipersilakan. Untuk pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dan user acceptance testing atau UAT. Untuk mengukur fungsionalitas dan kepuasan pengguna, ini contoh untuk black box testingnya, ada tabel di samping. Yang pertama, fitur yang diuji adalah login pengguna, dan hasil cukup berhasil, dan keterangan sistem validasi berjalan baik. Yang kedua, fitur yang diuji adalah input surat masuk dan keluar, dan hasilnya juga berhasil. Keterangannya, form berfungsi dan tersimpan ke database. Yang ketiga, fitur yang diuji adalah upload dan download lampiran, dan hasilnya berhasil. Keterangan terenggah dan terakses kembali. Untuk fitur diuji yang keempat adalah ekspor PDF surat keluar, dan format sesuai template sekolah. Fitur yang kelima adalah pencarian surat dan keterangan hasil relevan dan cepat ditampilkan. Next, Bang. Nah, untuk yang kedua adalah pengujian menggunakan UAT atau User Acceptance Testing. Survei dilakukan terhadap satu staf tata usaha Fitri Ningsih Sarjana SPD menggunakan kuesioner skala Likert. Pada Google Form, hasilnya menunjukkan yang pertama, kemudahan login ke dalam sistem. Skornya dari 1 sampai 5 yaitu 5. Ini cukup baik untuk penggunaan yang mudah. Nomor 2, kemudahan dalam menginput surat masuk dan skornya 4. Pengujian yang ketiga itu kemudahan dalam menginput surat keluar dan skor 4. Fitur upload lampiran berfungsi dengan baik. Yang kelima, kemudahan dalam mencari surat atau arsip
Yang keenam, proses ekspor surat ke PDF berjalan lancar. Yang ketujuh, tampilan aplikasi mudah dipahami. Yang kedelapan, sistem membantu menghemat waktu kerja. Dan kesembilan, fitur aplikasi sudah sesuai kebutuhan. Untuk fitur yang terakhir, secara keseluruhan, saya post menggunakan aplikasi ini. Dan gitu. Next, Bang. Hasil perhitungan skala Likert. Untuk skor total dari data yang tadi adalah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan hasilnya 44. Skor maksimal 10 pertanyaan kali 5 sama dengan 50. Rata-rata skor bisa kita lihat 4,4. Ini nilai yang lumayan pengujian untuk yang sangat mudah yang dilakukan. Rata-rata skor 4,4 termasuk dalam kategori baik dan mendekati sangat baik, yang menunjukkan penerimaan sistem yang sangat positif dari pengguna. Yang kedua, masih ada ruang untuk penyempurnaan, khususnya pada fitur-fitur seperti kelengkapan template surat. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menguji aplikasinya. Di sini kita sudah membuat posternya ya. Nah, untuk mengakses aplikasinya kita hanya tinggal men-scan barcode ini. Kita cobanya di desktop saja ya. Nah, kita scan barcode-nya. Selanjutnya kita bisa mengakses linknya. Untuk jika apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di sini. Atau untuk langsung mencoba aplikasi di Gusterata, kita tinggal mengklik tombol ini. Nantinya akan langsung ke halaman login dari aplikasi di Gusurat. Untuk percobaan kita menggunakan akun admin. Oke, sudah berhasil login. Ini adalah tampilan dashboardnya. Ini tampilan surat masuknya, surat keluar, arsip. Nah, untuk buat suratnya ini sudah ada. Lalu ada pengaturan pengguna ada di sini. Lalu ada pengaturan untuk manajemen kategori arsip. Yang pertama saya akan menjelaskan fitur buat surat dulu. Untuk menu buat surat ini kita bisa memilih template. Untuk sementara dalam pengembangan ini kita baru menyediakan 2 template saja, surat undangan, rapat, dan surat keterangan siswa aktif. Misalnya kita ingin membuat surat keterangan siswa aktif. Nah, di sini juga ada preview suratnya secara live. Jadi misal kita untuk contoh surat nomor suratnya 4211. Nah, apabila kita menginputkan data di sini, nanti secara live preview suratnya juga akan berubah sesuai dengan inputan kita. Kelas nomor lengkap. Untuk keperluan pengajuan misalkan misalnya nama kepala sekolah. Lalu misalkan ini NIP-nya.
Nah, untuk fitur unduhnya kita tinggal mengklik tombol unduh PDF. Nah, fitur download PDF sudah berjalan. Nah, ini hasil output dari suratnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pengguna. Nah, di sini kita bisa menambahkan penggunanya. Misalnya emailnya user1@mail.com. Lalu kita pilih role-nya user, passwordnya misalnya 123456. Lalu kita klik simpan. Oke, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan coba login menggunakan user yang telah kita buat tadi. Misalnya user1@mail.com, password 123456, login. Oke, selesai. Untuk fitur manajemen usernya sudah berfungsi dengan baik. Oh iya, untuk akses admin dan user itu perbedaannya hanya satu, yaitu kalau admin itu kita bisa memanajemen user, mengganti atau mengedit password. Namun untuk akses user tidak akan tampil menu manajemen usernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur manajemen kategori arsipnya. Di sini kita bisa membuat kategori baru, misalnya surat keterangan aktif pelajar. Lalu kita klik tambah kategori. Nah, kategori yang sudah kita inputkan sudah berhasil ditambahkan. Jadi untuk fitur manajemen kategorinya sudah berjalan dengan baik untuk proses pengarsipan suratnya. Sekarang untuk kesimpulannya, pembangunan aplikasi Digi Surat ini diharapkan menjadi solusi digital bagi permasalahan pengelolaan surat yang masih dilakukan secara manual di SDN Belum Jaya 1 dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pelacakan, dan pengarsipan dokumen resmi sekolah secara lebih efisien dan terorganisir. Untuk implementasi lebih lanjut, tadi kita sudah buat tes wawancara menggunakan Google Form dengan pengujian dengan menggunakan metode UAT. Kita sudah mengsurvei salah satu staf tata usaha di SDN Belum Jaya 1. Selanjutnya kita mendapatkan masukan dari responden tersebut, yakni dia itu mengharapkan penambahan template surat karena aplikasi yang kita buat ini baru ada template surat saja. Jadi untuk aspek implementasi lebih lanjut, mungkin kita akan menambahkan template surat baru seperti surat tugas, misalnya surat keterangan diterima atau pindah siswa, dan surat undangan yang lainnya. Untuk manajemen template oleh admin, nantinya saya harapkan kita bisa mendapatkan fitur di mana admin dapat menambah atau mengedit template tanpa mengubah kode programnya. Selanjutnya untuk kustomisasi isi surat, di mana nantinya pengguna dapat mengisi variabel surat langsung dari forum dinamis. Jadi pengguna juga bisa mengedit template-nya. Untuk penutup, dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam
pelaksanaan serta penyelesaian custom project ini yang berjudul pembangunan aplikasi Digi Surat Manajemen Sistem, Digi Surat berbasis web untuk pengelolaan arsip dan aplikasi surat di SDN Belum Jaya 1. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nining Aryati, Eskom, Mkom selaku dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami mulai dari tahap pengajuan judul, proposal hingga ke bagian akhir laporan ini. Serta proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir kami pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Semoga hasil dari proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi SDN Belum Jaya 1 dalam mengelola administrasi persuratan secara lebih efisien dan modern. Besar harapan kami, sistem Digi Surat ini dapat diteruskan dan dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.